Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Anggraini, NIM 2518070. Saya akan mereview sebuah jurnal tentang jaringan saraf tiruan. Judulnya yaitu Perbandingan Metode Jaringan Saraf Tiruan, Backpropagation, dan Learning Factor Quantization pada pengenalan wajah. Jurnal ini yaitu dimuat dalam Jurnal Komputer dan Informatika, volume 1, nomor 1, tahun 2012. Penulisnya Maharani Desi Wuryandari dan Irawan Afrianto. Reviewer Ratna Anggraini, tanggal review 30 Mei 2021. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metode jaringan saraf tiruan, backpropagation, dan learning factor quantization pada pengenalan wajah. Pendahuluan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Menurut John McCarthy, tahun 1956, AI itu adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Cerdas adalah memiliki pengetahuan dan pengalaman. Penalaran yaitu bagaimana membuat keputusan dan mengambil tindakan serta moral yang baik. Agar mesin bisa cerdas atau bertindak seperti dan sebaik manusia, maka harus dibekali pengetahuan dan mempunyai kemampuan untuk menalar seperti manusia juga. Pembahasan. A. Jaringan saraf tiruan. Untuk seterusnya kita sebut dengan JST, merupakan suatu sistem pemrosesan informasi yang mempunyai karakteristik menyerupai jaringan saraf biologi. Dan untuk seterusnya, jaringan saraf biologi ini kita sebut dengan JSB. JST tercipta sebagai suatu generalisasi model matematis dari pemahaman manusia atau human cognition yang didasarkan atas asumsi sebagai berikut. 1. Pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana yang disebut neuron. 2. Sinyal mengalir di antara sel saraf atau neuron melalui suatu sambungan penghubung. 3. Setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang bersesuaian. Bobot ini akan digunakan untuk menggandakan atau mengalirkan sinyal yang dikirim melalui penghubung tersebut. 4. Setiap sel saraf akan menerapkan fungsi aktivasi terhadap sinyal hasil penjumlahan berbobot yang masuk kepada penghubung untuk menentukan sinyal keluarannya. B. Learning Factor Quantization atau LVQ merupakan jaringan saraf dengan tipe arsitektur jaringan lapis tunggal umpan maju atau single layer feed forward yang terdiri atas unit masukan dan unit keluaran. Suatu lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor masukan. Kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya tergantung pada jarak antara vektor-vektor masukan. Jika dua vektor masukan mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor masukan tersebut ke dalam kelas yang sama juga. C. Analisis sistem wajah merupakan salah satu bagian dari manusia yang memiliki ciri berbeda. Wajah dapat digunakan untuk mengenali seseorang, misal untuk absensi, pendataan penduduk, dan sistem pengamanan dengan menggunakan sistem pengenalan wajah ini. Karena wajah manusia merepresentasikan sesuatu yang kompleks, sehingga pengembangan model komputerisasi yang ideal untuk pengenalan wajah adalah sesuatu hal yang sulit. Selain itu, sistem pengenalan wajah juga mendapat kesulitan pada orientasi wajah yang berlainan, pencahayaan, potongan rambut, kumis atau jenggot, kacamata, serta perbedaan kondisi. Misalnya orang tersebut dalam keadaan agak menoleh, menunduk, atau menengadah. Artificial intelligence merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik manusia. Contoh sistem berbasis artificial intelligence adalah sistem pengenalan gambar menggunakan jaringan saraf tiruan. Terdapat dua jenis metode pembelajaran pada jaringan saraf tiruan, yaitu pembelajaran terawasi atau supervised learning dan pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning.
Untuk melakukan pengenalan wajah, pembelajaran terawasi lebih cocok karena menggunakan target keluaran. Di antaranya yang termasuk metode pembelajaran terawasi adalah backpropagation dan learning factor quantization. Kesimpulan, dari hasil penelitian, analisis, perancangan, pembuatan, hingga pengujian sistem, perbandingan metode jaringan saraf tiruan backpropagation dan learning factor quantization pada pengenalan wajah didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Metode jaringan saraf tiruan backpropagation dan learning factor quantization dapat digunakan untuk pengenalan wajah. 2. Terdapat 252 atau 37,33% hasil pengenalan cocok dengan menggunakan metode backpropagation dan 254 atau 37,63% hasil pengenalan cocok dengan menggunakan metode learning factor quantization. Dari total pengenalan sebanyak 675 kali terhadap 25 gambar wajah dengan menggunakan 27 jenis kombinasi parameter pembelajaran. Rata-rata waktu pengenalan 130 milisecond dengan metode backpropagation dan 32 milisecond dengan menggunakan metode learning factor quantization. 3. Tingkat kecocokan hasil pengenalan tergantung pada kombinasi nilai parameter yang digunakan dalam proses pembelajarannya. Dari hasil pengujian, maka didapatkan kombinasi parameter terbaik dari learning factor quantization, yaitu maksimal perulangan 10, rasio pembelajaran 0,1, dan minimal error 0,1. Sedangkan parameter terbaik dari backpropagation yaitu maksimal perulangan 50, rasio pembelajaran 0,5, dan minimal error 0,001. 4. Dari hasil pengujian dapat direkomendasikan dari segi akurasi dan waktu. Metode learning factor quantization lebih baik dibandingkan dengan backpropagation, dengan tingkat akurasi pengenalan 37,63% dan rata-rata waktu pengenalan 32 milisecond. Berikutnya saran. 1. Aplikasi pengenalan wajah dengan menggunakan jaringan saraf tiruan lebih baik dijalankan pada komputer yang memiliki spesifikasi hardware tinggi. 2. Data gambar wajah untuk pengenalan lebih baik gambar yang memiliki kualitas tinggi. 3. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menambahkan pengenalan yang lebih spesifik, misalnya pada ekspresi wajah atau posisi wajah. 4. Untuk hasil lebih spesifik dapat ditambahkan proses ekstraksi ciri terlebih dahulu, sebelum proses pembelajaran dan pengenalan. Sekian review jurnal tentang jaringan saraf tiruan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.